Saya disakitin sama suami saya, tolong saya. Abi angkat, Abi dorong saya, Abi tindih badan saya sehingga saya nggak bisa bergerak. Udah jelas kalau KDRT terbukti ya sudah diancam nanti hukumannya kan. Undang-undang KDRT pasal 44 undang-undang tersebut pidananya adalah 5 tahun terhadap kekerasan fisik. Pemirsa rasis, bahtera rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan sedang diambang perceraian. Pihak istri, Vena Melinda, sudah bulat akan melayangkan gugatan cerai kepada sang suami, Ferry Irawan, yang telah tega melakukan tindak KDRT kepadanya. Bukan hanya Vena Melinda korban dari kasus serupa ini, karena memang sedang marak kasus KDRT yang muncul ke permukaan. Lantas, bagaimanakah KDRT di mata hukum? Berikut pendapat salah satu praktisi hukum, Deoli Payumara, yang berhasil ditemui tim rasis. KDRT itu kekerasan fisik, baru kekerasan psikis ya, sama penelantaran. Jadi kalau kita menikah, kita gebuk-gebukin bini, itu KDRT. Termasuk kekerasan seksual atau pemaksaan seksual juga KDRT juga. Itu kalau bicara undang-undang KDRT. Nah, kembali ke kasusnya Vena Melinda, yang dilaporkan siapa nih? Ferry Irawan, suami. Ferry Irawan ini ngapain dia? Mukul ya? Mukul dan meeting. Mukul dan meeting sampai berdarah. Mahasiswa bisa. Oh gitu. Ya udah kena unsurnya karena kekerasan fisik kan. Ada lapor polisi. Jadilah pasalnya undang-undang KDRT. Jadi kalau kekerasan fisik itu paling lama 5 tahun penjara. Kalau dilanjutin. Tapi kan dia udah ditahan kan? Ditahan karena ancaman hukumannya 5 tahun. Jadi dia ditahan karena melakukan kekerasan fisik kepada istrinya. Undang-undang KDRT pasal 44 undang-undang tersebut pidananya adalah 5 tahun terhadap kekerasan fisik. Terus ente selingkuh, sakit dong istri perasaannya, itu termasuk KDRT. Makanya kalau udah punya istri jangan pernah selingkuh, ketahuan, nggak boleh ketahuan gitu. Supaya jangan KDRT, sekali ketahuan sakit hati udah persoalan. Menghina verbal itu termasuk KDRT, menghina apa istrinya itu termasuk KDRT, atau nggak ngasih makan juga KDRT. Sekecil apapun. Juga bagian dari keluarga. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Jadi anak pun masuk, kalau anak digebukin juga, ya itu anak juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga kan. Anak melaporkan tapi diwakili oleh salah satu, misal istrinya, ada keluarganya juga melaporkan kan. Nah itu penting tuh, rumah tangga itu kan termasuk persoalan pidana khusus namanya, tindak pidana khusus gitu. Itu kalau kita bicara, makanya kasih saran nih, kalau nggak siap merit jangan merit kan gitu. Cuman jangan lah, tetap harus merit kan, harus punya anak. Vena Melinda melapor dengan kondisi luka dan berdarah. Lantas bagaimana hukumannya jika kondisi lapor berbeda, seperti lebih ringan atau bahkan lebih parah? Adakah kemungkinan jalan damai dalam kasus KDRT? KDRT itu kekerasan fisik, baru kekerasan psikis ya, sama penelantaran. Jadi kalau kita menikah, kita gebuk-gebukin bini, itu KDRT. Termasuk kekerasan seksual atau pemaksaan seksual juga KDRT juga. Itu kalau bicara undang-undang KDRT. Nah, kembali ke kasusnya Vena Melinda, yang dilaporkan siapa nih? Ferry Irawan, suami. Ferry Irawan ini ngapain dia? Mukul ya? Mukul dan meeting. Mukul dan meeting sampai berdarah. Mahasiswa bisa. Oh gitu. Ya udah kena unsurnya karena kekerasan fisik kan. Nah, kalau dia luka-luka kemudian sembuh, ya sudah ancamannya 5 tahun. Tapi kalau luka-luka kemudian sampai cacat, nggak bisa ngapa-ngapain, nah paling lama 10 tahun. Oh, ada tahapan. Ada tahapannya. Kalau sampai meninggal 15 tahun. KDRT, misalnya suami menganiaya istri meninggal, sampai meninggal, itu paling lama 15 tahun. Nah itu undang-undang khusus kan. Tapi kalau kepentingannya adalah pembunuhan yang dalam rangka yang lain, bisa masuk ke pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa
gitu. Tapi kalau masuk ke KDRT ya 5 tahun paling lama. Makanya mana yang paling berat? Apakah pidana khususnya atau pidana umumnya kan? Biasanya KDRT itu kekerasan fisik, luka-luka lah atau apalah. Jarang ada yang sampai meninggal KDRT. Kalau sampai meninggal, dia pindah lagi ke pidana umum lagi, ke pasal pembunuhan KUHP gitu. Ya, kalau misalnya kelainan seks, suaminya misalnya melakukan perilaku seksual kepada istrinya yang tidak sepantasnya, misalnya lewat jalur yang nggak normal. Nah itu termasuk kekerasan psikis namanya, kekerasan seksual juga, itu termasuk bagian dari KDRT. Nggak cuma suami, kalau istrinya juga merkosa suaminya juga, suami lagi tidur tiba-tiba diperkosa sama istrinya, nggak suka bisa juga si suami melaporkan KDRT. Jadi timbal balik gitu. Jadi suami bisa melaporkan, istri juga bisa melaporkan. Hanya pada umumnya undang-undang ini lebih menitikberatkan perlindungan terhadap wanita. Ya, restoratif justice memang oleh undang-undang masa kini ya, oleh kebijakan pembuat undang-undang masa kini diperbolehkan lah ya, RJ ya. Seperti contoh kasusnya si Lesti Bilar ya. Cuman ya sayang karena ini kan delik aduan. Delik aduan ini pidananya mutlak. Kalau si pengadu menarik delik aduan berarti selesai. Nah RJ ini kan salah satu udahlah kita damai lah gimana lah gitu. Dengan harapan nggak ada hukuman kan. Udah jelas kalau KDRT terbukti ya sudah diancam nanti hukumannya kan. Jadi undang-undang KDRT itu undang-undang khusus, pidana khusus dia. Undang-undang tentang KDRT 23 tahun 2004. Isinya lengkap itu tentang KDRT. Terutamanya yang dibela itu kalau undang-undang KDRT itu terutamanya adalah wanita sebenarnya kan. Tapi tetap pria juga kalau kena KDRT oleh istrinya juga kena juga. Kita lihat si korbannya ini memaafkan apa tidak? Karena kadangkala korban ini sakit hati udah disakitin segala macam sehingga tiada maaf bagimu walaupun pasangan sendiri. Ya itu dia timbang-timbangnya di ini. Memang jarang sekali perkara KDRT ini masuk ke pengadilan juga. Jarang. Pada umumnya selesai dimaafkan, maafkan selesai. Nah kadang-kadang polisi tuh banyakkan ayo kita RJ aja biar damai, biar nggak sampai kekeluargaan, seringkali begitu. Lantas, bagaimanakah saran praktisi hukum Dewi Payumara agar tidak terlibat kasus KDRT? Pertama, nggak boleh mukul anak sembarangan. Yang kedua, nggak boleh mukul istri atau istri mukul suami. Yang ketiga, nggak boleh ada penyimpangan seksual di dalam rumah tangga. Yang keempat juga nggak boleh ada kekerasan seksual. Kemudian nggak boleh juga ada persoalan psikis, menghina istri berlebihan atau suami pulang kerja nggak bawa duit, istrinya ngamuk-ngamuk. Nah itu nggak boleh juga gitu kan. Seringkali pas menikah atau semua berkeluarga itu bawa tuh undang-undang KDRT itu ngobrol masing-masing antara si suami istri nih. Kita baca undang-undang di dalam rumah tangga. Ini kan rumah tangga, ini ada undang-undang kita baca bareng-bareng. Kan gampang tuh, cuma ada 50-an pasal kok itu. Paling pasal intinya itu udah jangan pukul-pukul. Setelah baca itu pasti nggak ada KDRT itu. Saling jaga. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.